Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tema yang hendak kita sampaikan berkenaan dengan at-tanafus fi a'malin shalihatin, yaitu berlomba-lomba di dalam melaksanakan amal-amal soleh. Kita perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, dan di antara konsekuensi dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyamakan kedudukan di antara hamba-hambanya yang rajin beramal soleh, yang rajin beribadah, dengan hamba-hambanya yang mereka malas dan sedikit melakukan amal-amal soleh. Bagaimana mereka orang-orang yang rajin beribadah, yang rajin beramal soleh, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya. Dan Allah isyaratkan hal tersebut di dalam banyak firman-Nya. Di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 132. Di sana dikatakan walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jadi masing-masing orang itu akan memperoleh derajatnya di surga nanti sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari amal-amal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, dan Allah akan membalasnya. Kemudian
Di dalam surat Ali Imran ayat 163, di sana juga dikatakan hum darajatun indallahi wallahu basyirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Hum darajatun indallah. Jadi kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basyirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan Allah juga sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kamu orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka sama-sama dijanjikan surga. Mereka semuanya dijanjikan dengan surga. Akan tetapi surga bagi masing-masing mereka berbeda-beda. Sebagaimana apa yang mereka lakukan, sebagaimana apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak akan zalim terhadap hamba-hambanya. Semua yang kita lakukan ada balasannya. Sehingga Allah juga berfirman, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kemudian kitab yaitu Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga Aden.
Nih, semuanya dapat surga. Jadi orang-orang beriman itu dijanjikan bagi mereka surga selama iman mereka tidak dirusak dengan kesyirikan. Jadi dijanjikan bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang beriman. Allah janjikan bagi mereka surga. Jadi di dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan manusia yang mereka semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Tapi mereka berbeda-beda nanti keadaan dan tingkatan surga yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama yaitu golongan manusia, orang-orang yang dia berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Kemudian orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang pertengahan, muktasid, yaitu orang-orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak melakukan yang sunnah, itu muktasid. Dan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan serta melakukan hal-hal yang sunnah. Dan ketiga-tiganya mereka itu semuanya akan Allah masukkan ke dalam surga, semuanya. Akan tetapi surga mereka berbeda tingkatannya, sehingga di dalam surat Al-Waqiah Allah juga sebutkan wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian setelah itu Allah juga sebutkan di dalam beberapa ayat setelahnya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin sullasum minal awwalin wa sullasum minal akhirin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Ini golongan orang-orang yang nanti selamat, yang mendapatkan catatan dari tangan kanannya, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Jadi di surga di sana juga ada bidara.
cuma bidara di surga itu tidak berduri, tidak seperti bidara yang ada di dunia. Dan pohon pisang yang tersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Jadi di surga nanti Bapak-bapak itu buah-buahannya itu nggak pernah berhenti. Tidak ada istilah musim. Kapan saja kita ingin maka ada, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari-bidadari, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu golongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Sehingga dari sini kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tingkatan-tingkatan yang berbeda bagi hamba-hambanya di surga. Jadi surga kalau begitu juga bertingkat-tingkat, sehingga di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada beberapa ayat setelahnya, wa min dunihima jannatan, dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Itu dalam surat Ar-Rahman ayat 62. Sehingga para ulama mereka menyebutkan bahwa kedua surga ini berbeda tingkatannya. Berbeda tingkatannya. Surga yang pertama itu nanti diperuntukkan bagi para nabi dan rasul, dan juga orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surga yang kedua itu diperuntukkan bagi kaum muslimin secara umum. Artinya bagaimana dari ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa surga bertingkat-tingkat. Tinggi rendahnya nanti didapatkan berdasarkan apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tinggi rendahnya surga nanti berdasarkan kepada amal-amal yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Kalau tadi kita katakan bahwa orang beriman pasti masuk surga, cuma derajatnya surga nanti berbeda-beda. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Di antaranya Rasulullah bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajataini
kama bainas samai wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Urahu fauqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah menyediakannya buat para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Jarak 1 derajat dengan derajat berikutnya itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga dan juga yang paling tinggi. Surga paling tengah, surga paling tinggi. Dan Rasulullah katakan, aku pernah diperlihatkan di atas Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah. Jadi atapnya surga Firdaus itu arsy. Kita tahu makhluk yang paling dekat dengan arsy itu merupakan makhluk yang paling mulia. Surga Firdaus itu surga yang paling dekat dengan arsy. Mengalir darinya sungai-sungai surga. Jadi bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang bertingkat-tingkatnya surga dan bagaimana jarak antara satu surga dengan surga berikutnya, bertingkat-tingkat ya. Dan jaraknya itu sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Artinya sangat jauh gitu perbedaannya. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata tentang hadis ini, sebagaimana orang-orang yang berjihad memiliki derajat sampai 100 derajat dan tidak sama satu dengan yang lainnya, maka demikian pula dengan ahli ibadah dan ketaatan lainnya yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau bagi para mujahidin saja, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah siapkan surga dengan 100 derajat tingkatan. Maka begitu pula nanti dengan amal-amal soleh yang lain. Banyak tingkatan-tingkatan yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga Rasulullah juga bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'auna al-kawkaba durriyal ghabira minal ufuki minal masyriqi awil maghribi litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wasaddaqul mursalin. Sesungguhnya
penghuni surga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka, seperti kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat. Jadi nanti bagaimana penghuni surga itu saling melihat. Ada di antara penghuni surga itu yang tempatnya di atas gitu. Dan itu mereka bisa lihat itu. Seperti kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka bertanya, itu tempat-tempat para nabi yang tidak dicapai oleh selain mereka. Maka beliau menjawab, tidak, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Jadi suatu kedudukan yang tinggi itu. Dan itu bisa dilihat oleh penghuni surga yang lain dari bawahnya itu. Ini menunjukkan bahwa nanti surga itu bertingkat-tingkat tadi. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda pula, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an nih, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil, jangan terburu-buru. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga sebagian para ulama seperti Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan, kemudian juga Ibnul Mulakin di dalam At-Tawdih, dan yang lainnya menyatakan bahwasanya surga itu ada sekitar 6.000 tingkatan. 6.000 tingkatan berdasarkan jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena seorang itu nanti akan berada di akhir ayat yang dia baca. Artinya menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Sebanyak ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bagi para pembaca Al-Quran. Sehingga semakin banyak bacaan Al-Quran mereka, semakin tinggi kedudukan mereka. Jadi dari keterangan ini kita pahami bahwa surga itu terdapat banyak tingkatan. Sehingga bagaimana kita berlomba-lomba untuk meraih surga yang tinggi. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang tinggi. Dan kita juga harus memiliki cita-cita yang tinggi berkaitan dengan surga tadi. Sehingga Rasulullah tadi bersabda tadi, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jadi apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena sesungguhnya surga firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Awsatul jannah wa a'lal jannah. Jadi surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi itu. Sehingga bagaimana sekali lagi kita berlomba-lomba, bersemangat
bersaing di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian di ayat yang lain Allah juga perintahkan fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat yang lain juga dikatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersegera, tidak berlambat-lambat di dalam kebaikan. Sehingga bagaimana Allah memuji orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni surga, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, dan itu adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan tentang para nabi di dalam ayatnya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yat'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka, yaitu para nabi, selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi sifat orang-orang yang nanti mereka itu mendapatkan kebaikan di surga tadi, bagaimana mereka bersegera melakukan kebaikan. Bahkan di dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersaing di dalam melakukan kebaikan, sehingga dikatakan innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im yusqawna mir rahiqim mahtum
hitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang yang taat itu benar-benar berada dalam kenikmatan besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Jadi minuman mereka khamr murni, dan khamr di surga berbeda dengan khamr di dunia. Khamr di dunia itu memabukkan, kalau khamr di surga tidak. Khamr murni yang masih dilak, masih disegel ya. Laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersaing di dalam amal baik. Ya, di dalam amal baik. Kita boleh iri kepada saudara-saudara kita kalau itu dalam kebaikan. Iri itu bukan iri dalam arti makna yang jelek ya. Kalau iri yang jelek itu kita ingin agar kenikmatan orang tersebut hilang, itu jelek. Tapi iri yang diperbolehkan, yang kita juga ingin seperti dia, itu adalah iri yang kita ingin seperti dia, tetapi dia tidak hilang kenikmatan yang ada padanya. Sehingga di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la hasada illa fi isnataini. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara, kecuali kepada dua orang, yaitu rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali terhadap dua hal, terhadap dua orang, yaitu terhadap seorang yang Allah berikan harta, lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Kepada orang seperti ini kita boleh iri, artinya pengen kita juga seperti itu, bahkan kalau bisa lebih gitu. Kemudian yang kedua, kepada seorang yang Allah berikan hikmah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu dia amalkan, diajarkan kepada orang lain. Kepada orang seperti ini kita boleh iri. Artinya iri untuk agar kita juga bisa seperti dia. Sehingga bagaimana kita bisa bersaing di dalam kebaikan. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang sangat sedikit dan tidak panjang ini, bagaimana kita betul-betul menggunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita misalnya 60 tahun, 70 tahun, itu dari segitu banyaknya umur itu masih dipotong umur kita sebelum balik. Katakanlah kalau balik kita itu usia 15 tahun, berarti sudah kalau 60 tahun tinggal 45 tahun. Karena seseorang itu catatan belum ditulis, catatan amal belum ditulis kalau dia belum balik. Karena Rasulullah bersabda, rufi'al qalam an salasah. Pena itu diangkat, artinya belum ditulis itu. Amal perbuatan itu dari 3 golongan. Salah satunya anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia
ihtilam itu balik mimpi basah bagi laki-laki itu. Ya. Lah itu belum ditulis itu catatan perbuatan amal dia. Lah kalau kita balik misalnya usia 15 tahun, berarti 15 tahun itu belum dicatat, Pak. Belum lagi dipotong waktu tidur kita. Padahal waktu tidur kita itu hampir sehari itu sepertiga itu kita gunakan untuk tidur. Sepertiga. Berarti kalau sepertiga dari 60, ya, itu sepertiganya 20 tahun itu untuk tidur, itu juga tidak dicatat. Ya. Kecuali kalau tidur kita sebagaimana kemarin kita sudah katakan, kita punya niat di dalam tidur kita itu untuk bangun melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, maka tidur itu berpahala. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana amalan-amalan yang hukumnya mubah itu menjadi ibadah kalau kita punya niat yang benar. Sehingga tidur kita, makan kita, minum kita, sampai ke belakang kita buang hajat itu bisa menuai pahala. Kapan? Ketika kita punya niat yang baik ketika melakukan itu semua. Sampai kita ke belakang itu ketika kita punya niatan biar perutnya nanti enak, nanti melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa khusyuk ketika sholat dan lain sebagainya, ya. Ketika melaksanakan kebaikan-kebaikan tidak terganggu kalau dalam kondisi perut nyaman itu loh, tidak sedang dalam kondisi ngempet buang hajat. Itu kan kita melakukan apa saja nggak bisa tenang itu. Maka ketika kita punya niatan seperti itu, sekali lagi seluruh apa yang kita lakukan bernilai pahala. Maka sekali lagi waktu kita yang sebentar ya di dunia ini bagaimana kita gunakan sebaik-baiknya. Belum ditambah lagi nanti waktu yang kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Itu mungkin sangat banyak ya. Kayak HP sekarang ini misalnya, bagaimana kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Waktu kita habis untuk situ, untuk dolanan HP ya. Ibadah kita ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berapa lama gitu. Maka kalau kita menyadari seperti itu, marilah segala sesuatu yang kita lakukan ini benar-benar kita niati dengan niat yang baik, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita ngaji, bagaimana kita thalabul ilmi, baca Quran, kita melakukan amal-amal baik yang bisa kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Walaupun itu perkara-perkara remeh, menolong orang misalnya, walaupun mungkin cuma dengan tenaga kita, dengan doa kita, dengan ucapan kita ya, dengan nasihat kita dan seterusnya. Termasuk bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita ya, yang saat ini mereka sedang dizalimi oleh musuh-musuh Allah. Kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka, memberikan kesabaran kepada mereka. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Mungkin ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.